Terima kasih. Nah, jadi dalam penjumlahan vektor itu ada dia dengan menggunakan cara grafik ya, grafik baru analitik. Nah, jadi yang akan kita bahas ini dengan grafik. Nah, selesai nanti kita model grafik, baru kita analitik atau yang namanya perumusan. Nah, penjumlahan vektor ada yang namanya secara segitiga, jajar genjang, dan poligon. Nah, pada segitiga itu hanya menggunakan dua vektor ya. Itu hanya dua vektor. Jadi tidak boleh lebih dari dua vektor. Jajar genjang juga dengan dua vektor. Ya, dengan dua vektor. Poligon ini harus minimal 3. Minimal 3 vektor ya. Minimal 3. 3 vektor. Artinya dalam bahasa lain lebih dari 2 vektor. Nah, misalkan saya buat di sini ada 3 vektor. Vektor A, vektor B, vektor C. Nah, simbol dari vektor itu, dia itu huruf baru dikasih pangkat. Maksudnya garis di atas ya. Nah, tetapi bisa juga dengan memberikan huruf yang tebal. Nah, misalkan seekor anak kucing ya, seekor anak kucing berjalan mengikuti vektor. Berarti ini namanya pangkal. Ini pangkal, berarti kalau pangkal itu mula-mula. Mula-mula, berarti dia mulai bergerak dari sini. Kalau dia ujung panah, berarti akhir berhenti. Nah, ini berhenti. Berhenti. Nah, ini sumbu X sama seperti matematika. Horizontal itu X, vertikal itu Y ya. Artinya berapa kejauhannya ke arah X, berapa kejauhannya ke arah Y. Seperti itu dia ya. Ini sama B, langsung dia horizontal, berarti tidak usah dibuat XY-nya. Vektor C, arah yang berkebalikan ya. Arah ke atas, ini arah ke bawah. Ini sudut ya, sudut boleh ya, sudutnya boleh, tapi kita belum masuk ke sudut dulu. Nah, sekarang bagaimana metode yang namanya segitiga? Nah, kalau dia metode segitiga, selalu usahakan dia menjadi segitiga. Kalau dia jajar genjang, selalu usahakan menjadi jajar genjang. Seperti itu aja dia. Ya, segitiga jadikan segitiga. Jajar genjang jadikan jajar genjang. Gitu ya. Nah, karena tadi kalau segitiga itu hanya dua vektor, berarti kita jumlahkan vektor A tambah B saja. Misalkan vektor A tambah vektor B. Resultan namanya jumlah vektor A tambah vektor B, namanya resultan. Nah, sekarang kita bahas vektor A dan B, berarti vektor C kita abaikan. Nah, kalau dia segitiga ya kan? Segitiga. Kalau segitiga yang pertama itu kau pahami, vektor berikutnya vektor atau pangkal ya kan? Pangkal vektor berikutnya. Berarti kalau berikutnya di sini berarti vektor B lah itu. Ya kan? Ya. Letakkan ke ujung vektor sebelumnya. Vektor sebelumnya. Berarti vektor A lah itu. Gitu dia. Berarti vektor A, kita buat dulu. Gambarnya sama, jangan berbeda. Ya. Ini panah kan? Pangkal vektor berikutnya. Pangkal kan tadi ini. Ya udah, tinggal kita pindahkan aja ke ujungnya pangkalnya itu. Baru kita buat. Akan sudah segitiga dia. Maka resultannya yang mana? Resultannya, cara mengambil resultan. Berarti resultan itu resultan tarik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Berarti tinggal tarik aja dia. Tarik aja pangkal vektor A
B, tarik aja dia. Maka inilah namanya resultan A tambah B. Oke? Karena ini adalah model grafik. Berarti nanti kamu ukur pakai mistar. Contoh, misalkan di sini vektor A sudutnya ke arah sumbu X itu adalah 60 derajat, kan gitu. Berarti nanti vektor A ini pun kamu buat dia 60 derajat. 60 derajat dia ke sumbu X-nya. 60 derajat. Jadi kalau misalkan ini 10 cm, berarti tarik dia 10 cm, 60 derajat. Baru karena vektor B-nya tidak ada sudutnya, maka langsung masukkan saja. Baru setelah itu ukurlah berapa panjangnya ini. Nah, itulah resultannya dengan menggunakan mistar ya, seperti teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, yang kedua. Sekarang masuk yang kedua. Dikatakan dengan metode jajar genjang. Berarti jajar genjang. Kalau dia jajar genjang, gabungkan saja pangkalnya. Gabungkan pangkal. Berarti pangkalnya ini gabungkan dengan pangkalnya ini. Jadi kan langsung aja. Pangkal vektor A, ujung vektor A. Pangkal ini gabungkan. Gabungkan saja pangkalnya. Jadi seperti ini. Baru seperti pencerminan, bayangannya ini buat. Ini vektor B. Bayangan vektor A. Bayangan vektor B. Nah, tapi ambil dari ujung vektor yang lain, berarti vektor B. Bayangan vektor A berarti ke vektor B. Nah, berarti kan tarik seperti ini. Dengan panjang yang sama. B juga seperti itu. Tarik bayangannya. Maka resultannya yang mana? Yang ini. Resultan. Sebenarnya kan, kalau kamu buat pun segitiga, samanya resultannya ini juga. Coba kalau kita tutup dia kan jadi seperti ini. Nah, sama juga. Maka bisa dipastikan besarnya vektor A tambah B dengan metode segitiga bakal sama ukurannya dengan metode jajar genjang, seperti itu. Oke, nah konsep sama, tinggal masukkan saja nanti pakai busur, sudutnya harus sama, panjangnya sama jika dalam soal ya. Nah yang ketiga, namanya poligon. Nah, poligon ini berarti minimal 3. Berarti kita masukkan ketiga vektor semua. Caranya bagaimana? Konsepnya sama dengan segitiga, tinggal menggabung-gabungkan saja pangkal ke ujung. Contoh, misalkan vektor A tadi, ini ujungnya kan, ini vektor A, sudutnya tadi 60 ke sumbu X. Baru vektor B, pangkalnya gabungkan ke ujung vektor sebelumnya, berarti vektor B lah ini. Baru yang C, misalkan ini sudutnya kita buat 60 juga. Nah, kita ukur pakai busur. Nah, kita ukur pakai busur, kita panjangkan dulu, baru kita ukur. Ini 60 ya, 60 juga. Ini kalau nggak 60 ya diukur juga. Kalau mintanya 45 berarti ukur 45. Maka resultannya, bagaimana mencari resultannya? Vektor awal berarti vektor A, tarik ke ujung vektor akhir. Awal berarti A, akhir berarti C. Berarti tarik aja yang ini. Tarik dia secara tegak lurus ya. Maka resultannya tinggal kamu ukur aja pakai mistar. Inilah namanya vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Seperti itu. Oke, nah itulah konsep tentang penjumlahan vektor dengan 3 metode, yaitu segitiga, jajar genjang, poligon. Oke, kita akan bahas selanjutnya ya. Terima kasih.